Ini siapa yang melaporkan ini atau siapa yang mengkomplain ini sehingga begitu menjadi seksi sekarang? Oke. Jadi kalau menurut kami pasti ada, tapi kita nggak bisa menuduh ya. Solidarity Tsunami Cup ini kan programnya pemerintah Aceh melalui Dispora. Pelaksananya hanya Bang Yeni. Artinya kan ada tanggung jawab di sini. Apa tidak ada misalnya Bang Yeni dipanggil? Baik, itu sesuatu yang lucu namanya. Jangankan dipanggil, saya menghadapnya lari beliau. Sebab alokasi anggarannya pun melalui Dispora, ya kan? Jadi menjadi aneh kalau kemudian ini berkasus gini, kalau perhatian pemerintahan jadi terkesan lepas tangan ya. Terkesan lepas tangan, mungkin dianggap itu program Pak Irwandi, bukan program pemerintah. Ya, tapi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sisi lain, setelah sempat tidur panjang karena konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah Indonesia, lalu disusul dengan musibah bencana gempa dan tsunami Aceh pada Desember 2004 silam. Dunia olahraga di Aceh, khususnya sepak bola, kembali menggeliat pada tahun 2007. Ini sejalan dengan terpilihnya Irwandi Yusuf sebagai gubernur Aceh. Di tangan Tengku Agam, begitu Irwandi akrab disebut, mengirim 24 putra-putra terbaik Aceh yang berusia di bawah 15 tahun untuk berlatih sepak bola di Paraguay. Saat itu program yang digagas selama 3 tahun. Disusul kemudian pada tahun 2017, setelah Irwandi terpilih kembali menjadi gubernur Aceh, beberapa bulan kemudian dilakukan satu perhelatan akbar sepak bola yang bertema Aceh World Solidarity Tsunami Cup. Turnamen ini menghabiskan anggaran sekitar 2,5 miliar yang diikuti oleh Indonesia, Mongolia, Kyrgyzstan, dan Brunei Darussalam. Sialnya, 1 tahun kemudian atau pada tahun 2018, persoalan Aceh World Solidarity Tsunami Cup ini bermuara ke aparat penegak hukum atau Kejari Banda Aceh. Setelah sempat dilakukan penyelidikan, lalu pada tahun 2021 BPKP Aceh melakukan audit dan menurut mereka ditemukan potensi kerugian negara 2,8 miliar. Seperti apa sebenarnya kasus ini dan kenapa begitu tiba-tiba saja kembali mencuat? Malam ini kami mengundang pembina dari Aceh World Solidarity Tsunami Cup ini, yaitu Bang Muhammad Jaini Yusuf. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini terungkap kembali soal itu. Kira-kira apa ya pendapat Abang sendiri? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat dari anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Aceh melalui Dispora, itu 2,5. Kemudian dalam perjalanannya yang bisa dicairkan hanya 2 miliar 11 juta sekian. Tentu sebenarnya tidak ada persoalan karena dengan dana yang segitu kemudian panitia menghabiskan anggaran untuk turnamen tersebut adalah 5 miliar 400 juta rupiah. Artinya lebih banyak dana di luar APBA yang kita gelontorkan, kita cari untuk kesuksesan acara tersebut. Namun seperti yang Bung Saleh sampaikan tadi, kemudian terjadi penyidikan terhadap turnamen tersebut. Kita juga merasa heran
karena dana pemerintah yang kecil daripada dana di luar itu yang lebih besar, tapi masih juga dianggap ada kerugian negara. Dan kita juga heran dengan pengumuman dari BPKP kemarin yang menyebutkan bahwa kerugian negara dalam turnamen tersebut adalah 2,8 miliar. Dan lebih aneh lagi, apakah Pak Indra ya kepala BPKP yang salah atau sumber yang disampaikan ke beliau salah? Artinya dana APBA yang dibantu oleh melalui Dispora dianggarkan 2,5 dan tersedot cuma 2 miliar 11 juta rupiah. Sementara dari keterangan BPKP 2,8. Enggak, bukan. APBA dari dana APBA 5,4. Ini di mana salahnya saya nggak tahu. Yang jelas uang APBA 2 miliar 11 juta. Ditambah uang tiket 300, tambah sponsor 28 juta, ditambah pinjaman kami sekitar 3 miliar, totalnya 5,4 miliar. Artinya dana APBA cuma 2 miliar 11 juta. Yang lain itu memang bukan dana APBA. Jadi mohon dikoreksi kembali apakah benar bahwa APBA itu 5,4. Menurut hemat kami dana APBA cuma 2 miliar 11 juta yang bisa kami cairkan ketika itu. Nah, Bang Yani sendiri di kepanitiaan ini sebagai apa? Ketua panitia, pembina atau gimana? Saya kebetulan di SK itu berada di pembina bersama dengan Kapolda, Kajati, Pangdam dan lain-lain Forkopimda. Jadi bukan sebagai panitia. Sebenarnya apa tujuan dibalik turnamen ini gitu? Awalnya memang kita turnamen ini kita mau kita laksanakan mengingat pada periode sebelumnya memang setelah Pak Irwandi gagal di 2012, kemudian dilanjutkan oleh Abu Dotto, itu tidak ada turnamen lagi, tidak ada turnamen sepak bola yang bertaraf internasional. Terakhir kami lakukan pada tahun 2012. Jadi pada saat awal pemerintahan Pak Irwandi kami ingin coba bangkit lagi, ingin memperkenalkan dengan tujuan utama sebenarnya ingin membuka mata dunia. Jadi kami waktu itu menyodorkan program turnamen internasional yang diikuti awalnya oleh negara ASEAN, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Brunei. Namun pada saat itu PSSI mengatakan bahwa negara-negara ASEAN tidak bisa berpartisipasi di Aceh karena pada saat yang bersamaan mereka sedang mengikuti Piala Raja di Thailand, sehingga PSSI mencari jalan lain. PSSI pusat. Cari jalan lain untuk memenuhi peserta luar negeri ini. Maka dari hasil kerja PSSI mereka bisa berhubungan dengan Kyrgyzstan, Mongolia dan Brunei. Seperti itu. Artinya apa? Memang tujuan semula kita ingin membuka mata dunia yang menganggap Aceh ini tidak aman. Itu tujuannya. Selain itu juga ingin membangkitkan sepak bola Aceh yang lebih bergairah lagi. Demikian. Dari data yang kami miliki saja, ini ada pinjaman ya dari Bang Jaini sendiri itu kan secara personal 2,65 miliar. Ini pinjaman pribadi Bang Jaini kan. Lalu seperti yang Bang Jaini katakan tadi, kalau dikatakan kerugian negara 2,8 sementara pinjaman pribadi aja udah 2,6, agak janggal memang. Tapi itu proses yang berjalan ya. Tentu tidak ada asap Bang, kalau tidak ada api. Sebenarnya ini siapa yang melaporkan ini atau siapa yang mengkomplain ini sehingga begitu menjadi seksi sekarang? Jadi kalau menurut kami pasti ada, tapi kita nggak bisa menuduh karena tiba-tiba muncul dan ini sebenarnya kasusnya kasus kecil sebenarnya. Kenapa? Karena ini cuma
anggaran 2 miliar 2,5 miliar. Yeah. Dan kemudian pelaksanaannya kegiatan tersebut berjalan sukses, lancar. Yeah. Bahkan AFC akan merekomendasikan kegiatan tersebut menjadi kalendernya AFC tiap tahun dilaksanakan di Aceh. Namun kan seperti kita ketahui bahwa pemerintahan Pak Irwandi hanya setahun bertahan sehingga acara event tersebut tidak bisa dilanjutkan. Jadi saya tidak tahu siapa yang bermain di balik ini, karena mungkin ada unsur politik juga, saya nggak tahu. Wallahu alam. Mudah-mudahan para penegak hukum bekerja dengan independen, jadi tidak ada titipan, tidak ada pesanan dan sebagainya. Kita harapkan profesional. Kalau memang ada kerugian negara atau pelanggaran terhadap anggaran, ya kita nggak bisa menyalahkan. Kalau memang ada silakan. Tapi kalau menurut hemat kami, kalau ada pelanggaran di APBA itu sendiri. Kalau sekarang dana dari kami cari sendiri, terus dana itu dianggap salah juga. Jadi itu luar biasa anunya, ya tidak tidak sesuai ya. Kita udah capek-capek pinjamin uang juga, dana, tapi kemudian disalahkan. Nah, demikian. Ya. Dari proses yang ada ini, berapa orang yang sudah dipanggil diminta keterangan? Bang Jenny sendiri sudah diminta keterangan? Saya kalau nggak salah udah 3 kali dalam tahun ini. 3 kali? 3 kali dipanggil, dan semua saya jawab. Saya penuhi, saya jawab. Namun demikian yang sudah dipanggil semua banyak nih, dan baik dari Dispora ada beberapa orang, kemudian dari panitia, dan juga ada konsultan dari Jakarta. Karena waktu itu pakai konsultan juga ya? Ya, karena kita berhubungan dengan PSSI kan, PSSI punya tim konsultan. Ya, kita harus pakai mereka. Kenapa? Karena memang ini internasional. Jadi lapangan, fasilitas, semuanya harus internasional, standar internasional. Ya, ini kan tadi disebutkan ada, kabarnya juga ada dari sponsor ya, ada hak tayang ya? Dari MMC waktu itu ya? Baik, belum habis saya ceritakan. Lanjut. Jadi pada saat pelaksanaan ternyata kan menghabiskan dana itu 5,4 miliar. Tadi saya sampaikan bahwa dari Dispora, APBA Dispora itu 2 miliar 11 tambah penjualan tiket 300. Kemudian ada dari sponsor itu dapatnya 28 juta. Kemudian dari pinjaman kami ada sekitar 2,65 tambah 300 mungkin sekitar 3 miliar ya. 380 ya. 3 miliar. Ya. Itu semua setelah selesai acara turnamen tersebut baru ketahuan laba ruginya. Ya, ternyata rugi besar. Karena rugi besar, pada saat kami melakukan hubungan dengan PSSI, pernah disampaikan secara lisan. Saya lupa apakah Ratu Isa atau Joko Driono atau konsultan Jakarta tersebut mengatakan nanti ini kan rugi besar nih. Coba kita lebih PSSI mungkin. Kan mereka ada hak siar, hak tayang, ada kontrak AMC dengan PSSI, kami nggak tahu berapa, dan jelas akan dibantu, ya akan dibantu mungkin angkanya mungkin 2 miliar, itu. Sehingga pada saat berakhirnya turnamen kami menagih, melobi, dan tidak mudah karena kita tidak pegang apa-apa, tidak ada kontrak. Hanya mereka akan membantu katanya. Lobby itu berjalan sampai 2 tahun, dan kemudian dibayarnya 4 kali. Jadi tidak sekaligus dalam jangka waktu 4 tahun itu, itulah dibayarkan 4 tahap. Jadi uang-uang tersebut itulah yang dipakai oleh panitia untuk menutupi utang-utang itu. Masuk utang saya tuh lebih kurang 700 yang dibayar. Artinya dalam hal ini, dalam turnamen ini saya yang paling dirugikan karena banyak sekali uang saya di sana yang tidak dikembalikan. Dan hari ini saya berurusan dengan orang yang
bantu saya. Mereka menuntut uangnya kembali. Satu sisi mereka menuntut uangnya kembali, sisi lain dipanggil penyidik. Dipanggil penyidik. Jadi ini dihantam kiri kanan ini. Ya kan? Yang kasih utang juga nggak kasih waktu. Nggak mau tahu dia. Nggak mau tahu. Yeah. Malah ya nggak perlu diceritakan di sini kan. Bukan penderitaan. Maksudnya apa yang saya alami setelah acara ini, karena utang yang banyak itu. Yeah. Mereka tagih, jadi kita mau lari kemana? Sementara di sini di penyidikan dibayar pun panitia ke saya juga sampai apa yang saya keluarkan. Di sisi lain yang orang bantu saya juga minta kembali. Jadi memang nggak berat ya. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa, ini ujian hidup ya. Supaya ke depan lebih, kalau umur kan masih panjang, ke depan kita lebih menjadi suatu pelajaran. Iya. Nah, selama dipanggil penyidik, apa yang dominan dipertanyakan? Apakah dana sponsor atau dana tiket atau dana PBL? Ya, baik. Karena kita memang posisinya di pembina, kita hanya bisa menjelaskan hubungan dengan bagaimana awal mula hubungan dengan PSSI, termasuk tim-tim yang dipanggil. Kemudian dana-dana yang saya berikan itu berapa kali, kemudian berapa yang dibayar kembali. Saya rasa mengenai anggaran itu saja. Itu saja. Ya. Baca modus baru lurus. Nah kan ini kan setelah Bang Wandi kan 2018, kemudian kan tumpuk pimpinan ini diambil alih oleh Nova Iriansyah. Aceh Solidarity Tsunami Cup ini kan programnya pemerintah Aceh melalui Dispora. Pelaksananya hanya Bang ini. Artinya kan ada tanggung jawab sini. Apa tidak ada misalnya Bang Jenny dipanggil bagaimana untuk menyelesaikan segala utang-utang yang tersisa ini? Baik, itu sesuatu yang lucu sebenarnya. Jangankan dipanggil, saya menghadap saja lari beliau. Ya. Jadi ini nyata saya sampaikan karena saya pernah menghadap beliau di Jakarta. Karena mungkin di sini kan sibuk. Saya pikir Jakarta lebih enak, lebih santai. Saya datang ke perwakilan, saya daftarkan diri sama staf. Saya suruh sampaikan ke Pak Nova, saya ingin menghadap. Dari jam 2 saya datang, jam 6 belum juga karena saya lihat jam 2 memang meeting, terus meeting saya nggak ganggu meeting beliau, saya tunggu saja waktunya ada. Ternyata waktu sampai maghrib juga beliau belum memberi kode ke saya, tapi tiba-tiba beliau udah nggak ada lagi di tempat, ternyata lari samping pintu belakang. Jadi lari dari samping belakang garasi, naik beliau naik mobil di jalan. Saya juga heran kenapa saya kan nggak bawa apa-apa. Saya ingin berjumpa, ingin menyampaikan ya apa yang kita alami, bukan hanya masalah bola tapi juga masalah lain seperti relawan dan sebagainya ya. Tapi ya apa boleh buat, memang beliau sampai hari ini juga nggak mau jumpa sama saya. Sampai hari ini? Sampai detik ini nggak mau jumpa. Jadi begitu. Jadi sulit kalau kita mau komunikasikan masalah program, apalagi program ya. Kita nggak ada waktu bagi beliau mungkin ya. Sibuk sekali, nggak juga saya lihat karena Jakarta pun nggak sibuk kan. Cuma sedikit aja waktu, 5 menit pun nggak dikasih. Jadi yang aneh saya sesalkan kenapa beliau lari. Seharusnya saya kan dulu sebelum ada kejadian sama beliau kan baik-baik saja. Baik-baik saja. Tegur sapa, tapi setelah kejadian itu kok seperti dia lupa dengan saya. Kan, ini kan program pemerintah seperti dikatakan tadi kan. Ini kan program pemerintah yang dilakukan oleh pihak Abang gitu kan. Sebab alokasi anggarannya pun melalui Dispora. Ya kan? Jadi menjadi aneh kalau kemudian ini berkasus gini, kalau perhatian pemerintahan terkesan lepas tangan ya.
terkesan lepas tangan, mungkin dianggap itu program Pak Irwandi, bukan program pemerintah. Ya, tapi kan satu paket. Iya, itu dia. Satu paket. Kan? Ya betul dah, sama sisi lain. Jadi sisinya berbeda-beda cara memandang kan. Iya. Nah sekarang hari-hari menghadapi ini apa yang Bang Jenny lakukan? Menunggu proses selanjutnya atau? Yang mana nih masalah kasus nih? Iya. Kasus ini kita menunggu. Sebenarnya saya nggak khawatir karena menurut saya saya dan anak-anak panitia kayaknya nggak bersalah. Kenapa? Uang APBA itu kan cara pencairannya pun sangat ketat. Yeah. Artinya misalnya hotel itu nggak bisa panitia yang bayar, nggak bisa panitia mencairkan dari dispora kemudian membayar ke hotel, nggak bisa. Yang prosedurnya adalah hotel yang menagih ke dispora. Dispora yang mencairkan, yang mengirimkan langsung ke hotel, baik juga transport dan tiket pesawat, travel dan sebagainya. Jadi tidak ada susah, sangat ketat kalau dari dispora. Makanya saya pikir tidak ada masalah ini sebenarnya, karena dana-dana dari pemerintah ini dalam APBA ini tersalur sesuai dengan proposal atau sesuai dengan permintaan ya. Makanya saya nggak khawatir, tapi di belakang itu memang kita nggak tahu malah dana-dana yang di luar itu menjadi masalah. Misalnya seperti apa? Misalnya dana mungkin menurut saya juga mungkin salah juga. Mengapa gini? Karena tidak misalnya tiket dan hotel petinggi-petinggi PSSI. Kemudian ada pejabat tinggi AFC waktu itu. Kemudian tamu-tamu kita yang lain yang dari Jakarta itu memang tidak dianggarkan, tetapi kita membayarnya dengan anggaran kita sendiri. Tapi menurut penyidik itu salah. Itu yang mungkin dianggap kerugian negara. Itu yang masih lucu, kerugian negara padahal dana dari kita semua. Kalau dana APBA kita nggak mentah. Kalau memang salah itu salah, nggak bisa kita mentah. Kalau ada di luar itu pelanggaran dalam pembayaran. Tapi kalau dana yang kita cari sendiri, bahkan kita pinjamin sendiri, kemudian penggunaannya juga itu seperti tadi dianggap salah, saya juga bingung nih kenapa salah. Ya, Bang Jenny bingung, saya lebih bingung gitu kan. Ya. Menurut BPKP 2,8, sementara yang diterima tidak sampai 2 miliar 11 juta. Dari mana angka itu keluar ya? Itulah yang mungkin Bapak BPKP Pak Indra mungkin juga salah data yang dikirim. Kalau menurut feeling saya ya. Atau media ini apakah benar beliau yang mengeluarkan itu pernyataan itu? Jangan-jangan bukan beliau yang mengeluarkan data itu. Sekelas beliau nggak mungkin salah data. Apalagi tersebut 25,4 APBA. Yang ada adalah APBA yang dianggarkan di DIPA 2,5 dan bisa dicairkan 2 miliar 11 juta. Jadi tidak ada 5,4 APBA. Tidak full ya? Tidak full. Itu tidak full. Kemudian yang kita tadi yang bingung tadi, APBA kerugian negara 2,8 dari anggaran APBA 5,4. Itu media yang dari media yang menulis. Cuma kita perlu klarifikasi dari beliau, apakah itu memang dari beliau yang sampaikan atau dari orang lain. Ya, biasanya ini kan setelah keluar dari BPKP hasil auditnya, proses akan terus berjalan. Ya. Bang Jenny ada duduk-duduk sama panitia membicarakan soal ini, langkah-langkah yang akan dilakukan. Jadi hari ini panitia udah pencar, jadi udah bubar semua ya. Udah bubar, ada jadi semuanya ada di Biren, ada di Banda Aceh, ada di Jakarta. Jadi memang di saat kita bisa bincang di saat ada pemanggilan kemarin itu di Jari. Itu dia. Ini banyak nih ya, honor lain 1,6 miliar ya Bang ya, hotel 1,8 ya. Ini cuma di take over oleh Dispora. Enggak. Itu ya? Dispora hanya misalnya sesuai permintaan. Artinya begini maksudnya, tiket pesawat tim asing yang dihitung tuh kayaknya di ASEAN. Lebihnya nggak dihitung, nggak dibayar mereka. Nggak bayar ya? Hotel begitu juga.
hotel menurut di DIPA itu sekian-sekian, apabila lebih dari itu Dispora nggak bayar. Makanya kenapa kita banyak nombok, karena apa yang ini nggak sesuai lagi dengan DIPA dan anggaran. Iya, waktu itu inisiatif siapa Bang untuk mengambil tiket bayar itu Bang? Jadi begini. Sementara kan anggarannya dari APBA. Ya, anggaran dari DPRA, anggaran itu kan. Iya. Memang kalau kita lihat kita hitung setelah berubahnya peserta dari ASEAN menjadi Asia, itu tiket pesawat satu orang Kirgistan itu bisa 20 juta karena mereka dari Kirgistan ke Beijing dulu, Mongolia ke Beijing dulu, baru ke sini. Akibatnya panitia berinisiatif ini ngambil tiket. Dan parahnya lebih mahal harga cetak tiket daripada barcode ya, dengan barcode dengan penjualan. Penjualan kita seperti mungkin kita semua masih ingat saat pertandingan kan hujan terus ya, hujan terus menerus. Jadi jelas penontonnya memang nggak datang. Ya berkurang. Yang banyak cuma pembukaan itu. Setelah itu nggak udah memang berkurang, hujan terus menerus. Sehingga kalau apalagi ada live dari RCTI, sehingga kalau logika kita lebih enak nonton di kedai kopi, di warkop kan. Minum kopi sambil nonton sama juga nggak masalah dan nggak bayar makanya kita nggak apa-apa di tiket. Bayangkan kalau sekelas itu pertandingan dunia, PSSI lagi, itu mungkin dalam satu pertandingan kalau normal ya kita bisa 1 miliar Pak. Tapi ini kan nggak normal, nggak, hujan terus menerus dan lapangan pun udah nggak bisa pakai lagi sebenarnya. Supaya kita nggak ada lapangan lain. Jadi pengambilan tiket itu lebih kepada pertimbangan karena jarak tempuh peserta yang diundang ya. Dari awalnya ASEAN tiba-tiba bisa ke Asia ya. Bukan jarak tempuh. Jadi dari pembengkakan biaya. Iya, karena jarak tempuh kan akhirnya naik ya, seperti misalnya Mongolia, dari Mongolia Beijing, Jakarta, Kuala Lumpur baru ke Aceh. Jadi itu dasar pertimbangannya. Ya, dasar pertimbangan memang karena ini memang dilihat ini udah nggak memadai ini dana ini. Nah, harus kita mainkan tiket. Ya, jadi waktu itu coba dicetak tiket dan memang tidak sesuai harapan penontonnya, itu saja. Ya, sebenarnya kalau memang cukup kita nggak ambil tiket sesuai permintaan dari seorang DPRA juga waktu itu yang memprotes kebijakan pengambilan tiket. Nah, demikian Pak. Terakhir Bang, kira-kira apa harapan Abang dari proses yang sedang berjalan ini? Baik, harapan kami terutama kepada para penegak hukum, memang sudah menjadi tugasnya apabila ada laporan masyarakat atau laporan siapapun terhadap satu pelanggaran, mereka akan melakukan penyidikan. Namun kalau kita lihat dari kenyataan dan dana-dana yang ada di turnamen ini kan sebenarnya bisa dibilang kalau memang kami anak-anak penitia ini memang melanggar dana PBA atau melakukan korupsi di dana PBA yang merupakan dana rakyat Aceh dan juga merupakan keuangan merugikan keuangan negara, tidak masalah. Tapi mohon pertimbangannya, mohon kebijaksanaannya juga para penegak hukum, karena tujuan kami di sana bukan mencari keuntungan, tapi bagaimana mengangkat harkat martabat sepak bola Aceh di mata internasional. Yang kedua, bagaimana kami mencoba membuka mata dunia, masyarakat luar negeri terhadap isu yang berkembang di sana di luar, bukan di Aceh. Memang Aceh tidak bisa dikunjungi karena ada semacam ancaman dan sebagainya. Ternyata setelah mereka datang, mereka nyaman sekali terutama dengan kuliner kita sini. Dan makanya dari AFC sendiri yang perwakilan waktu itu dan kemarin ini merekomendasikan ini harus diulang lagi dan masuk kalender AFC. Nah, cuman ya tadi kita nggak bisa menyangka terputus. Jadi saya sekali lagi berharapkan kepada para penyidik, coba dikaji kembali maksudnya. Memang ada aturan PP nomor 18 2007
yang menyangkut dengan pendanaan kewargaan. Di sana disebutkan memang semua dana-dana dari APBA, dari negara, dari sponsor, dari kerjasama dan sebagainya memang harus store ke kas daerah. Namun kalau itu dilakukan, jelas kita nggak bisa kerja. Yang pertama, karena pengamprahan juga ke negara sangat nggak gampang, berliku-liku. Yang kedua, kalau turnamen ini menjadi disidik karena berdasarkan PP nomor 18 2007 tersebut, tentu yang lain juga harus disidik. Cukup banyak turnamen walaupun tingkat bupati, tingkat provinsi, olahraganya juga yang lain-lain juga, kenapa nggak disidik? Karena itu kan ada dana sponsor juga. Harus kalau menurut EPP itu harus store ke kas daerah semua. Nah, jadi seperti itu. Kemarin juga waktu SEA Games, Asian Games di Jakarta, itu penutupannya harga tiketnya 5 juta, 3 juta. Itu nggak ada masalah, kami lihat pengambilan tiket lagi tidak masalah. Tapi kenapa ini turnamen kecil, pemasukan juga kecil menjadi masalah? Jadi mohon sekali lagi saya mohon kepada para penyidik atau para hukum yang sedang menyidik turnamen ini, ya mohon profesional dan juga melihat sisi yang lain, bagaimana panitia ini berusaha payah juga melaksanakan kegiatan tersebut, dan juga saya pribadi juga mengalami kerugian yang besar, kiri kanan kerugian di turnamen dan juga kerugian dari sisi pribadi saya juga. Jadi sekali lagi mohon kasus ini mohon dipertimbangkan. Sudah jawab. Baik, sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami dengan Bang Muhammad Jani Yusuf seputar proses yang sedang berjalan, proses hukum mengenai Aceh World Solidarity Tsunami Cup tahun 2017. Sekali lagi kami tidak mengambil kesimpulan dari apa yang kami perbincangkan. Andalah yang berhak menilai dan mengambil kesimpulan. Mudah-mudahan harapan Bang Jani bahwa kasus ini berjalan secara profesional tanpa ada unsur politis, sehingga yang salah tetap salah, tapi kalau benar juga jangan disalahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jika Anda menarik mengenai program ini, silakan di like, di subscribe. Mudah-mudahan dari proses ini kami akan lebih bersemangat untuk menyajikan informasi-informasi yang berbeda dengan program Sisi Lain. Berbeda itu tidak dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.